Hey folks, today I'm diving into something truly fascinating. Nusantara architecture, it's a treasure trove of wisdom, blending culture, tradition, and environmental harmony in ways that can solve our modern problems. Let's get into it. Alright, so Nusantara, which refers to the Indonesian archipelago, boasts a stunning variety of vernacular architecture. Each structure is a response to its natural surroundings and the cultural context of the tribes living there. Take, for example, the traditional Minangkabau houses. These homes have unique curved roof lines designed to handle heavy rainfall and strong winds. They're a masterpiece of climate adaptation. Imagine applying this to contemporary architecture to create resilient buildings in hurricane-prone areas. Cool, right? Or consider the Toraja houses with their intricate carvings and elevated platforms. These aren't just visually captivating. They're a response to both social hierarchy and flood-prone landscapes. We can learn from this and design flood-resistant homes that also foster community spirit. Now, let's look at how these traditional concepts can influence modern architecture. Think about how Michael Graves used the tympanum of Greek temples to design the Walt Disney theme park. By looking back, he created something timeless and functional. Jean Nouvel did something similar with the Mashrabiyya, a traditional Islamic architectural element for the facade of the Arab World Institute in Paris. He combined ancient wisdom with modern technology to solve contemporary design challenges. So why not dig into the architectural responses of Nusantara? From thermal comfort to social spaces, these vernacular designs hold the key to innovative solutions. By embracing these traditional insights, we can tackle today's issues with a rich cultural perspective. In a world that's constantly changing, the past holds the answers to our future. Remember, architecture isn't just about buildings, it's about understanding, respecting, and innovating. Thanks for watching, and let's keep exploring the beauty and wisdom of Nusantara architecture together. Catch you in the next video. Selamat pagi menjelang siang, jam 11 kita mulai mata kuliah arsitektur Nusantara setelah libur Lebaran. Sekaligus saya juga mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Mengingat ini juga minggu ke-12, jadi tolong benar-benar bukan hanya sekedar memperhatikan, tapi juga mulai menyusun strategi untuk menyelesaikan beberapa tugas, salah satunya mata kuliah ini, dan pasti beberapa mata kuliah lain yang cukup berat, SK, kemudian PA. Jadi saya akan cukup cepat di awal. Jadi hari ini saya lebih ke melakukan review dari apa-apa yang sudah kalian lakukan di tugas-tugas sebelumnya. Tapi review ini saya lakukan kemarin siang, jadi ada baru satu kelompok yang mengumpulkan, dan saya lihat tadi pagi setelah mata kuliah sejarah, saya juga lihat sudah beberapa menyusulkan tugas-tugasnya, tapi rata-rata ada hal yang krusial yang perlu diperhatikan, karena rata-rata dari kalian mengumpulkan atau mencoba membuat laporan tugasnya banyak mengusulkan pemecahan masalah dengan memperhatikan studi amatan kalian, kemudian permasalahan yang coba dipecahkan dan usulannya cukup banyak, sehingga tidak efektif dan tidak fokus. Sehingga saya awalnya di sini dulu, di paparan ini dulu, supaya kalian paham garis besarnya yang dimaui dari mata kuliah arsitektur Nusantara setelah kalian melakukan pengamatan, melakukan identifikasi itu seperti apa. Saya akan recap dari awal. Ini potensi atau tugas-tugas yang kalian lakukan. Ada 4 kelompok dari Polon, kemudian di Bangka, kemudian di Rejang, dan di Toraja. Logikanya, ketika di tugas pertama dan tugas kedua kalian melakukan identifikasi dari budaya dan tradisi, kemudian konteks alam dan lingkungan.
Budaya dan tradisi lebih kepada manusianya, lebih siapa manusia yang tinggal, suku bangsanya, bahasanya seperti apa, mata pencarian, kesenian, dan ritual tradisi. Kemudian tugas kedua lebih kepada konteks tempat. Itu kenapa saya sangat meminta kalian untuk menempatkan titik koordinat yang tepat. Kalian mengamati bangunan arsitektur, katakanlah vernakular atau tradisional apapun itu di mana lokasinya. Kenapa saya sangat strict itu karena sangat berbeda. Karena yang diminta adalah iklim mikronya seperti apa, topografinya seperti apa, sejarah kegempaan seperti apa, bentang alam seperti apa. Jadi ini sekaligus untuk perbaikan atau focusing pada apa-apa yang sudah kalian kumpulkan dan bahkan di UTS juga kalian sudah lakukan. Sehingga di UTS pertanyaannya dari identifikasi konteks budaya dan tradisi, kemudian identifikasi konteks alam dan lingkungan, mana yang paling mempengaruhi menurut kalian, menurut kelompok, yang mempengaruhi bentuk-bentuk di bawah ini. Bentuk-bentuk hasil karya amatan kalian. Apakah budayanya, apakah konteks alam, itu soal di UTS. Dan kalian sudah menjawabnya. Sebenarnya kemudian pengembangan berikutnya atau kemudian melakukan katakanlah arsitektur Nusantara mengkininya itu berdasarkan analisis yang ada di UTS tersebut. Saya coba sampaikan seperti ini mindsetnya. Kalian mungkin sedikit pernah mendengar ada kata variabel tetap, variabel bebas, dan variabel terikat. Saya meminjam istilah itu untuk mempermudah kalian memahami identifikasi tersebut terhadap karya arsitektur amatan. Jadi karya arsitektur amatan kalian, kasus-kasus kalian yang kalian amati itu merupakan respon dari, saya menyatakan bahwa konteks alam dan lingkungan adalah variabel tetap. Kenapa variabel tetap? Variabel tetap adalah variabel yang tetap atau sangat susah berubah. Bukan berarti tidak bisa berubah, tapi perubahannya sangat lambat atau mempunyai rentang waktu yang cukup panjang. Katakanlah iklim ya sekarang ada climate change, tapi iklim itu punya rentang waktu perubahannya yang cukup lama. Topografi sampai sekarang masih topografinya seperti itu. Gempa itu kenapa diidentifikasi, saya minta sejarah kegempaan. Kemudian bentang alam, hasil alam di sekitarnya itu seperti apa. Ini saya tempatkan sebagai variabel tetap. Apakah variabel tetap ini kemudian terwujud dalam bangunan atau karya arsitektur dalam hal ini vernakular atau tradisional, merupakan respon dari itu. Beberapa kelompok menyatakan di UTS bahwa ini respon dari ada yang topografi, ada yang kegempaan, ada yang bentang alam. Atau kita juga bisa melihat bahwa konteks budaya dan tradisi merupakan variabel bebas. Variabel yang lebih mudah berubah. Variabel bebas katakanlah variabel yang tidak dipengaruhi variabel lain, tapi mempengaruhi variabel terikat, terutama terikat suku bangsa manusianya. Jadi bahasa, ini bahasa mungkin di bahasan arsitektur Nusantara kali ini agak tanda kutip sedikit terabaikan atau agak tidak terlalu menjadi fokus, tapi di beberapa kajian ini menjadi fokus bahasan yang cukup menarik. Jadi suku bangsa adalah variabel yang cenderung kemudian mengikuti perubahan zaman. Ini yang kemudian mempengaruhi variabel terikat. Dalam hal ini adalah kesenian, ritual tradisi, dan mata pencarian. Apakah kemudian konteks ini juga direspon di dalam arsitektur? Salah satunya mata pencarian. Mata pencarian petani itu sangat jelas mempengaruhi tata ruang, katakanlah, terutama di Toraja dengan lumbungnya. Saya nggak tahu di Bali, apakah di Bali Age, di Trunyan itu juga diwadai atau tidak. Tapi bukan berarti diabaikan atau dikecilkan, tapi biasanya agak mempengaruhi. Mungkin tidak sebesar variabel tetap, atau
antara Toraja dengan katakanlah Bolon itu tidak terlalu kentara variabel mata pencarian ini. Tapi ini mempengaruhi atau direspon di dalam karya arsitektur. Jadi mindsetnya seperti ini. Lalu bagaimana cara mengembangkannya? Bagaimana cara meletakkan karya-karya arsitektur Nusantara, vernakular, masa lampau itu di dalam proses pengembangannya? Itu yang kemudian menjadi permasalahannya. Saya mencoba mengajukan beberapa contoh kasus pengembangan. Contoh Gorga di Rumah Bolon. Buat saya, Gorga, ini perspektif saya personal, jadi silakan kelompok kemudian bahkan mendebatnya juga tidak masalah. Buat saya, Gorga ini muncul karena satu kesenian. Pasti kesenian Gorga itu luar biasa, tapi juga punya faktor terkait dengan iklim mikro, terkait dengan kegempaan. Kita coba pecah satu persatu. Kesenian Gorga itu ada perlambang cicak, kemudian ada gambar payudara. Yang perlu dibongkar adalah apa narasinya, mengapa muncul ornamen ini. Apakah kaitannya dengan suku bangsa, apa kaitannya dengan ritual, apa kaitannya dengan mata pencaharian, mungkin ya. Jadi terkait dengan variabel-variabel yang terikat dalam hal ini kesenian. Kemudian apa pengaruhnya? Lalu setelah ini dibereskan, setelah ini dipahami, ternyata punya makna seperti ini, punya maksud seperti ini. Ini kan di masa lampau. Ketika variabel, namanya variabel bebas, variabel bebasnya berubah menjadi variabel bebas baru, itu bagaimana? Apa yang kemudian kalian sebagai arsitek bisa usulkan untuk, katakanlah contoh kasus saja, untuk para aktor artis pria keturunan Batak, menjadi dari Raditya Dika sampai Andri Taulani, kalau ingin menyampaikan atau ingin menampilkan Gorga di rumah-rumah mereka seperti apa? Atau yang ini yang artis perempuan, jujur saya tidak tahu satu persatu, saya hanya ngambil dari internet. Jadi variabel bebas yang ketika berubah pasti juga akan mempengaruhi perubahan dari pemahaman ornamen Gorga ini. Itu ya satu contoh. Pak, apakah ada contohnya? Ada landasannya? Proses berpikirnya sama persis dengan apa yang disampaikan atau apa yang dilakukan Michael Grave. Michael Grave reproduksi pemahaman ornamen yang ada di kuil Yunani. Ini isinya dewa-dewa, kemudian dia transform ke dalam konteks masa kini, dalam hal ini Walt Disney. Jadi gambar dewa-dewa kemudian berubah menjadi 7 kurcaci. Kalau kalian lihat secara bentuk, dia mengambil inspirasi dari kuil di Yunani, tapi kemudian ditransformasikan. Kalau mundur lagi, ini sama, ada variabel baru, ada variabel bebas terbaru yang muncul, yaitu Walt Disney, tapi dengan dasar kemudian kolom dan fasad di kuil Yunani. Itu satu hal. Tadi saya sampaikan bahwa Gorga juga punya pemahaman tentang iklim atau iklim setempat dan mungkin kegempaan. Ini variabel tetapnya. Contoh, Gorga menurut perspektif saya, pendapat saya pribadi, ini merupakan cara untuk cross ventilasi, memasukkan udara karena ada lubang dan segala macam, terlihat sekali di potongannya. Atau juga merupakan respon dari kegempaan. Ini untuk memperkuat atapnya, sehingga muncul atap yang meliuk seperti ini. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Di Toraja juga punya logika respon yang bersama, tapi wujudnya berbeda. Kalau di Toraja kemudian ada tiang panjang ke bawah yang isinya diisi dengan kepala kerbau.
ada pemahaman struktur efek dari kegempaan. Pak, contohnya ada enggak? Ada. Apa yang dilakukan Jean Nouvel di pusat kebudayaan Arab di Paris, Prancis, Arabie de Monde di Paris. Itu idenya adalah apa yang ada di Masrabia di Arab. Idenya ini. Kemudian dia transform ke dalam bentuk seperti ini. Ornamennya tetap pakai ornamen. Idenya sama, tapi kemudian teknologi yang berubah. Tapi buat saya ide dasarnya adalah sama-sama secondary skin. Secondary skin yang model seperti ini, mengambil esensinya, mengambil logikanya, sehingga munculnya seperti ini. Bisa seperti itu. Terkait dengan bentuk, terkait dengan iklim, karena bentuk ini oleh Jean Nouvel untuk mereduksi sinar matahari. Jadi bentuk ini itu bisa membuka dan menutup secara otomatis terkait dengan sensor, terkait dengan sinar matahari yang masuk. Jadi kalau mataharinya sinarnya cukup terang, dia akan menutup. Kalau kurang, dia akan membuka. Jadi logikanya sangat otomatis gitu. Dan idenya dasarnya dari ini. Oke, itu terkait dengan pengawaan. Kalau ini terkait dengan cuaca datangnya sinar matahari. Oke. Kalau terkait dengan kegempaan, mungkin contohnya tidak tepat 100%, tapi apa yang dilakukan oleh Pak Eko Prawoto, almarhum Pak Eko Prawoto di Dusun Ngibian, dia mengambil logika struktural rumah Jawa dengan tipe atap kampung. Ini atap kampung model rumah Jawa yang kemudian direplika logika berpikir strukturalnya untuk di rekonstruksi hunian di Dusun Bantul Dusun Ngibian di Bantul. Jadi logika berpikirnya diambil. Saya rasa ini juga bisa dilakukan. Jadi respon konteks masa kini seperti apa? Itu yang sebenarnya saya harapkan dari tugas-tugas kalian. Tidak perlu membongkar cukup banyak, cukup merespon satu dari identifikasi yang sudah kalian lakukan. Jadi buat saya, apa new idea-nya, apa respon konteks masa kini ya, bisa bentuk desain dalam pengertian konseptual desain, bukan desain. Ada beberapa yang bikin di Bali Age bikin villa. Tidak perlu villa secara keseluruhan, tapi cukup idenya apa. Contohnya mungkin gini. Ini maybe artinya mungkin bisa kalian gunakan, mungkin tidak. Tapi pemikiran singkat saya. Yang di Bangka, buat saya tatanan ini itu punya kaitan dengan respon mereka terhadap angin. Dan logika susunan ini terkait dengan hierarki, terkait dengan susunan, terkait dengan bentuk bangunan, itu bisa dikembangkan dan punya pengaruh tadi dengan angin, bisa dikembangkan untuk tatanan massa, tata massa di sebuah lokasi yang punya aliran angin yang cukup keras. Itu yang pertama. Atau yang Bali Age. Oke, villa bisa dikembangkan, tapi kemudian villa yang seperti apa? Villa di lahan berkontur itu juga punya logika struktural, punya logika terkait juga dengan respon terhadap topografi, sehingga bentuknya seperti ini. Idenya bisa dikembangkan dari sini, sehingga bangunannya itu bukan bangunan masif yang besar, tapi bangunan yang gugus massa kecil-kecil. Dan di Bali Age di Trunyan seperti itu.
Kusmasanya kecil-kecil karena memang konturnya cukup tajam. Kemudian di Rejang saya langsung teringat karena di Rejang Bengkulu itu potensi kegempaan luar biasa plus juga tsunami. Kaitannya mungkin bisa dikembangkan menjadi logika berpikir untuk struktur bawah. Di Rejang beberapa bangunan baik yang dikumpulkan kelompok maupun yang saya coba browsing di internet, itu struktur bawahnya luar biasa. Dia punya beberapa sistem. Dan saya yakin itu kaitannya dengan kegempaan. Jadi, masing-masing dari kalian bisa mengusulkan spesifik terkait dengan kondisi yang menurut kalian, ini terkait dengan UTS, menurut kalian sangat mempengaruhi bentukan ini. Kemudian dikembangkan. Toraja kemarin ada sempat sependek ingatan saya, Toraja kemarin mengusulkan atau mengkaitkan dengan aliran udara. Ada satu software, Flowfan namanya, itu bisa mensimulasikan aliran udara terkait dengan atap. Kenapa bentuk atapnya seperti ini? Kenapa tata masanya seperti ini? Hampir mirip dengan yang dilakukan yang di Bangka memang. Tapi atap di Toraja cukup ekspresif. Apakah kemudian berkaitan dengan aliran udara? Jadi itu yang mungkin bisa diolah lebih lanjut. Jadi apa yang sudah kalian kumpulkan saya apresiasi besar, tapi tolong kemudian dipilih. Tidak perlu sebanyak itu, dipilih salah satu saja, kemudian kalian benar-benar dalami. Benar-benar kalian bongkar benar. Karena yang kalian kumpulkan di Google Drive, tadi sempat saya baca sekilas, itu karena terlalu banyak, akibatnya kajian atau analisisnya kurang tajam. Pak, analisisnya tidak terlalu berdasar pada jurnal dan segala macam. Saya bukan permasalahan jurnal atau tidak, tapi lebih kepada fresh idea-nya, lebih ke sini. Ide yang sangat baru, ide yang sangat segar, itu yang lebih saya hargai. Pak, kan lebih ke opini, tidak apa-apa. Memang tujuan dari Arsitektur Nusantara adalah mencari ide-ide segar terkait dengan penempatan atau dengan amatan kalian yang kalian bisa lakukan atau yang kalian bisa gunakan sebagai dasar pengembangan desain selanjutnya. Desain dalam pengertian bukan sebagai sebuah rumah, tapi part dari arsitektur. Di sini mungkin hanya atapnya, di sini mungkin struktur bawahnya, di sini mungkin tata masanya, dan bentukan terkait di topografi yang cukup terjal. Di Bangka juga seperti itu. Jadi teknisnya bagaimana? Tolong kalian perbaiki, tidak usah dihapus yang sudah ada di Google Drive. Kalian pilih salah satu saja, kalian mau mengembangkan apa. Dan coba bikin ulasannya. Tidak perlu menggunakan ulasan dengan tata tulis ilmiah yang cukup rigid. Kalian menggunakan model poster juga tidak masalah gitu. Nanti dari situ saya akan coba respon lagi seperti apa. Mungkin isunya bisa menggunakan isu-isu masa kini, isu lingkungan atau isu tadi yang terkait di Padang, isu dengan perkembangan kehidupan suku Minang gitu kan, seperti itu bisa. Pertemuan antara identifikasi permasalahan yang kalian pernah dengar isu terkininya seperti apa, dan kemudian coba masukkan dari konteks arsitektur Nusantara kalian. Hemat saya apa yang sudah kalian kumpulkan tinggal fokuskan kemana yang menurut kelompok paling nyaman dan paling bisa dikembangkan lebih lanjut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Nah, terkait dengan jadwal ini agak ribet.
karena minggu depan ada jadwal sidang tugas akhir, sehingga tidak mungkin saya mengadakan perkuliahan. Jadi saya minta kalian perbaiki, kemudian submit kembali ke Google Drive, lalu dari berkas yang kalian kumpulkan di Google Drive saya akan bikin review catatan seperti ini, dan kemudian saya bikin format layout untuk laporan, sehingga dari minggu depan setelah saya review kalian bisa melakukan perbaikan, sekaligus perbaikan ini menjadi berkas UAS kalian. Karena saya yakin minggu depan, minggu ke-13 pasti sudah ada banyak sekali permintaan tugas-tugas baik PA, SK, dan tugas-tugas mata kuliah lain. Sehingga saya ingin supaya kalian segera melakukan perbaikan, focusing aja seperti apa. Dari situ segera saya bisa bikin review lengkap dengan nanti berkas finalnya seperti apa. Saya harap apa yang kalian fokuskan benar-benar segera bisa dilakukan dan lebih masuk akal seperti apa, sehingga itu yang menjadi dasar untuk saya merespon. Semakin cepat kalian mengumpulkan, semakin cepat juga saya meresponnya, sehingga kalian bisa langsung melakukan eksekusi untuk berkas akhir ujian akhir semesternya. Begitu dari saya. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Sampai jumpa. Saya nggak tahu minggu ke-13, minggu ke-14 mungkin sekali di saya kita akan ketemu tatap muka lah. Kita akan bahas perbaikan dari kalian dan supaya UAS kalian juga dapat lebih baik. Begitu dari saya. Terima kasih. Selamat beraktivitas dan mengerjakan tugas yang lain. Thank you. Baik, terima kasih Pak. Yoi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.